Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas kasus-kasus kriminal, kasus yang belum terpecahkan, mitos dan fakta, serta misteri-misteri yang belum terungkap, dengan investigasi mendalam dan pendekatan psikologis bersama saya Pepep. Dan selamat datang di Monogram Production. Oke. Pak Tarik bisa dikonfirmasi penetapan tersangka terkait dengan kasus handphonenya. Bisa dikonfirmasi Pak terkait dengan penetapan tersangka kasus pembunuhan. Ya, alhamdulillah terkait dengan pengungkapan kasus Subang pada tanggal 17 kemarin sudah ditetapkan 5 orang tersangka, di mana 2 sudah dilakukan penahanan, yaitu saudara D dan saudara Y. Memang kemarin sempat hadir saudara D di Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Nah, sementara memang kita melakukan pendalaman karena ini kan memang harus dirangkai kembali terkait peristiwanya, kemudian memperkuat kembali kesaksian dan melengkapi beberapa pemeriksaan sehingga memang kita belum melakukan rilis atau mengungkap secara penuh kepada publik. Kehadiran saudara D di Mapolda itu atas panggilan Polda atau beliau datang dengan alasan lain Pak? Jadi memang saudara D datang pada tanggal 16 Oktober ya. Datang bersama pengacaranya, memang datang untuk menyampaikan terkait dengan inisiasi untuk jadi justice kolaborasi. Tetapi dari pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 19 September sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara D ini dan memang sudah ada pengakuan di dalamnya. Jadi itu sudah ada hasil keterangan yang memberikan data bahwa memang kejadiannya tentang siapa-siapa pelaku semua sudah disampaikan. Jadi memang kita sudah mendapatkan data yang cukup kuat ya, termasuk D sebagai salah satu tersangka. Jadi penetapan 5 orang tersangka ini setelah dia memberikan informasi kepada penyidik. Memang kita juga berusaha melakukan pengungkapan perkara dengan menguatkan alat bukti. Kita juga sudah mempunyai beberapa alat bukti yang memang menguatkan dan mengarah kepada beberapa tersangka ini. Nah, tetapi pengakuan tidak menjadi syarat utama untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Nah, hanya memang waktunya memang hampir bersamaan. Nah, sehingga pada saat itu kita tidak melihat bagaimana dia datang atau menilai bagaimana posisinya dia, tetapi kita sendiri sudah mempunyai data yang bisa menguatkan terhadap 5 tersangka tersebut, termasuk saudara D ini. Informasinya kemarin ini datang untuk jadi justice kolaborator. Apakah itu diterima oleh pihak kepolisian? Masalah justice kolaborasi ini kan itu nanti akan ada segmennya sendiri dengan syarat tertentu. Nah, di mana memang kita sendiri dalam penyidikan berusaha melakukan pengungkapan dulu dan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, kalaupun misalnya memang ada kontribusi dari yang bersangkutan, nanti itu akan menjadi pertimbangan di penyidikan. Penetapan tersangka terhadap 2 orang itu dasarnya tentunya alat bukti yang sudah cukup ya. Nah, sehingga penyidik punya keyakinan bahwa memang ada keterkaitan antara kejadian dengan TKP dan juga kepada tersangka, sehingga keyakinan penyidik ini dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk kedua atau kelima tersangka ini. Dengan penetapan itu apakah sudah ada pihak yang ditahan Pak? Jadi sudah 2 orang yang ditahan, yaitu saudara D dan saudara D. Yang ketiga kenapa masih belum ditahan ya Pak? Ini masih ada pertimbangan penyidik, nanti tetap juga akan kita melalui proses yang sama dengan yang lain, tetapi ini kan masih dalam melakukan pendalaman semua. Kalau peran-perannya sendiri Pak, kalau udah ada? Oke, pelan-pelan. Kita masih belum info secara penuh karena memang kasus ini cukup rumit dan cukup makan banyak energi ya. Nah, sehingga memang penyidik itu berusaha mengerjakan secara hati-hati sesuai dengan norma hukum, sehingga betul-betul bisa akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Berbagai hal yang kita lakukan seperti memeriksa saksi kurang lebih sekitar 216 saksi
kemudian 218 saksi, kemudian kurang lebih sekitar 118 alat bukti yang diperiksa. Nah, kemudian 3 bulan terakhir memang penyidik cukup agresif melakukan pemeriksaan secara intens terhadap beberapa saksi dengan pemeriksaan tambahan dan juga saksi baru, di mana kurang lebih 47 saksi diperiksa kembali di 3 bulan terakhir. Kemudian dari beberapa saksi-saksi yang lain termasuk tersangka-tersangka ini juga dilakukan pemeriksaan berulang. Nah, ini terus siang malam dan secara estafet penyidik juga bergerak dari beberapa TKP dan juga beberapa lokasi yang dimungkinkan bisa dilakukan pengungkapan. Nah, memang kami mohon maaf tidak menginformasikan dan juga penyidik tidak menginformasikan selama 3 bulan bekerja karena memang berharap bahwa proses ini tidak terganggu, sehingga memang sangat minim informasi yang diberikan kepada publik. Namun alhamdulillah dengan pengungkapan perkara ini, insya Allah setelah semuanya kita dudukkan, kita lengkapi semua proses pemeriksaannya, akan kita informasikan secara lengkap kepada publik nanti. Hubungan pelaku ataupun tersangka terhadap korban kemudian inisialnya bisa dikonfirmasi, Pak? Ini ada 5 tersangka, namun inisialnya memang kita belum buka dulu secara penuh, tetapi memang ada keterkaitan di antara mereka. Keterkaitan seperti apa bisa dijelaskan? Ada hubungan keluarga ya. Berarti Pendalaman yang kedua tersangka ini ada motif apa sebenarnya? Termasuk motif ya, kami juga melakukan pendalaman kembali. Nanti setelah lengkap pemeriksaannya nanti akan kita infokan. tapi apakah peran D ini, Pak, kehadirannya dengan menyerahkan diri itu memberikan kontribusi terhadap penetapan tersangka? Masalah penyerahan diri ini itu adalah salah satu wujud kalau misalnya memang ada kontribusi ya. Tetapi penyerahan diri ini sebelumnya tidak relevan dengan hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Nah, pemeriksaan yang kita lakukan memang sebelumnya sudah ada hasil keterangan-keterangan dan juga sudah ada alat bukti yang didasarkan dengan scientific investigation yang dimiliki oleh penyidik. Sehingga memang tinggal kita dudukkan dengan gelar perkara. Nah, dari gelar perkara itu akhirnya bisa ditunjukkan memang ada